Yang saya anehkan adalah kenapa video di TikTok itu apa ngibulin, menipu orang. Oh, kristenisasi tidak pernah. Orang Islam kok berani-beraninya bilang, oh ini kristenisasi. Itu padahal di kantong Kristen. Hello, lo hidup di kantong Kristen. Lo tuh cuma pendatang di sini. Kenapa you bisa sembarangan ngomong kayak gitu? Jadi ada Mbak tanya ini, Mbak Grace. Silakan Mbak Grace. Ya, makasih Pak. Tadi sih sebenarnya dilanjutin aja. Cuma saya mau apa yang benar si Juragan Alexis itu benar banget gitu. Saya nggak ngerti kenapa ya orang Kristen ini malah kayak ya udah diem aja, biarin aja gitu. Ya udah mereka kan mayoritas. Saya nggak mengerti. Emang ada ya di hukum kita mayoritas minoritas. Terus juga itulah yang saya lihat. Jangankan di orang-orang Kristen luar, bahkan di lingkungan keluarga sendiri, saya sendiri pun seperti itu gitu loh. Misalkan adiknya mama, tante saya, atau kakaknya mama, mama tua saya ngelihat kok anak-anaknya mengalah. Apa sih buah dari hasil mengalah? Malah yang kelihatan malah kita yang diinjak-injak. Kemarin saya ada di channel orang lain tanpa ragi, dan kita lagi membahas tentang NTT. Nah, ada suatu video dari TikTok kalau nggak salah berkata bahwa di NTT itu terjadi kristenisasi. Saya kaget, saya shock. Kenapa benar ya Islam itu tanpa kebohongan tuh mati? Kenapa mereka itu selalu berbuat jahat gitu loh? Satu, saya itu punya teman guru. Saya seorang guru ya. Saya punya teman guru dan dia tuh asalnya dari NTT. Dia penduduk asli di NTT, dari bayi sampai dia kuliah, dia tuh orang NTT. Saya tanya sama dia kan, saya tanya, kayaknya gue gimana nih di NTT? Intinya adalah bahwa semua penduduk Islam di NTT itu adalah pendatang. Jadi NTT itu adalah kantong-kantong Kristen dan Katolik. Tidak pernah ada penduduk asli NTT itu adalah orang Muslim, ya. Jadi saya benar-benar langsung ke narasumbernya langsung. Di Flores dan Kupang itu kantong-kantong Kristen Katolik. Yang saya anehkan adalah kenapa video di TikTok itu ngibulin, menipu orang. Oh, kristenisasi tidak pernah. Orang Islam kok berani-beraninya bilang, oh ini kristenisasi. Itu padahal di kantong Kristen. Hello, lo hidup di kantong Kristen. Lo tuh cuma pendatang di sini. Kenapa you bisa sembarangan ngomong kayak gitu? Itu ya. Itu yang saya mau terangkan, dan saya mau orang NTT itu menjadi cerdas gitu ya, cerdas, luas pemikirannya, tetapi benar gitu loh. Dalam pengertian adalah saya nggak mau mereka ditipu, disesatkan. Kan kita tahu lah ajaran seberang, menipu, suka ngibulin. Emang benar kok, itu dinyatanya berita-berita tuh bohong sekali yang mereka perbuat. Memutarbalikan fakta sekali. Pernah gak ada orang Kristen seperti itu? Tidak pernah, tidak ada. Selalu dari mereka. Dan pada saat saya tanya sama teman saya, you tinggal di mana? Oh, kalau aku lahir di kampung. Oh, lahir di kampung. Kalau di kampung itu nggak ada masjid. Jadi benar-benar di kampung nggak ada masjid. Terus jadi gimana? Gue kayaknya mau tinggal di NTT deh. Gue nggak bisa nggak bisa kena masjid lagi deh. Gue kuping saya udah sakit ya kan. Saya bilang sama teman saya kayak gitu. Akhirnya dia bilang, sebenarnya semua Islam di situ itu pendatang. Jadi kalau saya mau tinggal di kota ataupun kabupaten, memang ada masjid-masjid, banyak masjid di situ. Tetapi mereka masih bisa hidup toleransi. Orang Kristennya itu menoleransikan meskipun azan dikumandangkan 5 kali dalam sehari, meskipun di tempat kantong Kristen Katolik. Ya. Tapi kok bisa-bisanya orang Islam berbuat seperti itu, bilang bahwa oh kristenisasi. Hello, justru malah adanya Islamisasi. Gitu loh. Ya, itu satu. Jadi kenapa yang saya lihat kok orang Kristen kok cuma diem, iya apa takut? Atau buahnya tuh mana gitu loh. Maksud saya saya nggak ngerti juga ya kenapa begitu. Kalau terjadi pembiaran seperti ini terus-menerus ya, kiamat nasional mungkin memang harus lebih baik kita udah siapa yang mau visi misi yang sama gitu ya, yang mau harus diselamatkan duluan dibandingkan ya you know lah what I mean gitu ya. Jadi begitulah maksud saya adalah
please orang-orang Kristen yang katanya mengaku punya Tuhan, mengaku ini, dan saya tidak bilang begini ya, jangan orang menyalahgunakan perkataan saya. Maksud saya adalah bukan perang, ya. Ngapain Tuhan Yesus itu tidak mengajarkan kita perang? Tetapi kita kan bisa pakai cara bijak, ya. Nggak mau ditindas seperti itu. Loh, kita udah toleransi berkumandang azan lima kali dalam sehari di kantong-kantong Kristen. Seharusnya kita juga punya hak dong. Nggak boleh loh di sini. Nggak boleh loh di sini. Seharusnya kita juga punya hak seperti itu, Jong. Hak yang sama, gitu loh. Karena itu kantong Kristen Katolik, itu semuanya itu kantong Kristen Katolik. Even di kabupaten dan kota, itu tuh masih berkuasa kantong Kristen Katolik. Meskipun ada Islam, tapi mereka tuh hanya berdagang. Mereka tuh hanya pendatang. Yang punya kekuasaan di situ adalah kantong Kristen dan Katolik. Dan itu teman saya sendiri yang menyatakan, dia orang TT, dia asli NTT. Gitu. Jadi kita udah lihat terjadi bagaimana ajaran mereka kok seperti itu gitu loh. Saya nggak mau orang Kristen yang di NTT, bahkan di Papua juga sama. Itu kan Kristen Papua, tanah orang Kristen. Ya, kantong-kantong Kristen. Masa dibilang kristenisasi? Hello, kok memutarbalikkan fakta? Gitu loh, berbohong, kebohongan publik. Ajaran mereka. Ya emang bener loh nyatanya itu faktanya gitu. Bukannya kita membenci, tapi kita harus nyatakan faktanya. Gitu loh. Itu sih kalau dari saya, semua Kristen-Kristen di sini ya inilah itu udah Pak. Thank you ya Pak, makasih ya.